Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih kembali bersama kuliah subuh online dan kali ini kita akan memasuki tips yang ke-14 untuk meraih hidup bahagia. Ada di halaman berapa anak-anakku? Halaman 31. Silakan dibaca, masuk sama. 14 tidak tenggelam dalam kesedihan mendalam. Kenapa, Mas Anjasyah? Karena kalau anak bersedih mendalam bisa membuat stres. Masya Allah. Karena hidup kita di dunia cuma sebentar. Sampai kapan Mas Suka? 60 tahun. Hah? Sampai mati. Sampai mati. Hidup kita di dunia cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Kapan matinya? Kita tidak tahu. Mungkin atau tidak hidup kita tinggal 1 menit. Sangat mungkin. Berarti kan sebentar sekali. Hidup kita yang tinggal 1 menit ini kita habiskan dalam kesedihan. Rugi. Ya. Apalagi sedihnya itu karena hal-hal yang remeh-temeh. Sesuatu hal yang remeh bikin kita sedih. Ngapain? Diputus pacar. Remeh atau tidak? Remeh atau tidak? Remeh. Hina bahkan. Kenapa? Karena ngapain kita pacaran? Ya. Kata anak muda sekarang, move on. Apa maksudnya move on? Hah? Move on itu sudah lewat. Gak usah dipikirin. Ya. Contoh yang lain, sedih. Kenapa? Karena kalah main game. Sedih karena kalah main game. Gak usah sedih. Ngapain? Karena dari awal ngapain? Main game. Sesuatu yang remeh-temeh. Ya. Sedih. Kenapa? Karena klub sepak bola pujaannya kalah. Ngapain sedih? Kita nggak dikasih apa-apa sama klub tersebut. Ngapain kita juga menjadi fans klub ya, sepak bola yang diisi atau oleh pemain-pemain non-muslim? Ngapain kita? Ya. Sedih karena mainannya rusak. Move on. Ya. Gak usah pedulikan. Ya. Jangan sampai waktu kita itu habis dengan hal-hal yang remeh-temeh. Kecuali kalau sedihnya karena terlewat untuk beramal soleh, itu baru sedih. Ya, contoh misalnya, ya Allah ketinggalan takbiratul ihram, itu sedih. Ya Allah habis sholat malah nggak dikir, sedih. Ya. Malam Lailatul Qadar nggak apa? Nggak bangun, sedih. Ya. Nah, sedih-sedih yang kayak gitu nggak apa-apa. Tapi sedih yang kayak gitu tujuannya adalah untuk memperbaiki hari berikutnya, kesempatan yang akan datang. Tapi kalau sedih karena urusan duniawi, cuma karena tadi mainannya apa tadi, Mas Anjas? Rusak. Kalau hilang gimana? Hah? Ya sedih sebentar, nggak apa-apa. Tapi jangan kita larut dalam kesedihan tersebut. Dan apa yang Abi sampaikan ini bukan berarti kita itu nggak peduli dengan mainan kita, nggak dijaga, bukan. Kalau kita sudah jaga, ya mainannya benar, kok kemudian rusak, atau bahkan seandainya hewan peliharaan kita mati, ya, atau disembelih, disate, ya, sesama, ya, itu udah nggak usah sedih. Jangankan hewan, ya. Manusia saja bisa meninggal, apalagi hewan. Ya.
Maka tidak tenggelam dalam kesedihan mendalam. Ini salah satu faktor utama mendatangkan kebahagiaan. Masuk Kak? Orang yang berakal mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang berbahagiaan, tentram dan berbahagiaan, tentram dan bahwa waktunya sangat singkat sekali. Ya, orang yang berakal mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang berbahagia. Jadi kehidupan yang hakiki itu kehidupan yang kita di situ bisa menikmati. Ya. Makanya kan ada istilah orang yang sakit parah, hidup enggak, mati enggak. Ya. Antara hidup dan mati. Itu apa maksudnya? Maksudnya dia itu separuh hidup, separuh mati gitu? Bukan. Maksudnya dia itu tidak menikmati apa? Tidak menikmati hidupnya. Ya. Seperti ayat Al-Quran yang la yamutu fiha wa la yahya. Ayat yang menceritakan tentang siapa itu Mas Anjas? Mas Abdurrahman? Yang sedang berada di dalam neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Maksud sama? La yamutu fiha wa la yahya. Apa artinya? La yamutu. Dia tidak masukah? La yamutu fiha. Dia tidak yamutu. Mata yamutu. Dia tidak mati di dalamnya. Fiha, di dalam mana? Neraka. Wala yahya. Dan juga tidak hidup. Berarti hidup enggak, mati enggak gitu? Bukan. Mereka hidup, tapi mereka tidak menikmati hidupnya. Sehingga ya seakan-akan mereka tidak hidup. Karena kehidupannya tidak ada kenikmatan. Bagaimana nikmat? Isinya cuma siksaan aja. Jangan sampai kita di dunia itu hidup enggak, mati enggak. Kenapa? Karena tidak menikmati hidup kita. Isinya cuma sedih. Hari ini sedih karena diputus pacar. Besok sedih karena klub sepak bolanya kalah. Besoknya lagi sedih karena mainannya hilang. Jangan. Ya. Jangan habiskan waktu kita dengan kesedihan-kesedihan karena hal-hal yang remeh-temeh tersebut. Waktu kita sangat singkat. Mas Anjas? Maka tidak layak bagi seseorang untuk membatasi kehidupannya dengan perasaan gundah dan resah yang berkepanjangan, karena semua itu bertentangan dengan kehidupan yang sebenarnya. Dia merasa rugi sekali jika banyak bagian dari kehidupannya dihabiskan dengan perasaan gundah dan resah. Dan hal ini tidak ada bedanya antara orang yang baik atau orang yang jahat. Ya, jadi orang itu rugi sekali. Kalau dia isi hidupnya dengan sedih, hal-hal yang remeh-temeh itu dia rugi. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia yang beriman atau tidak beriman? Dua-duanya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Kecuali, yaitu tadi, kecuali illal ladzina apa Mas Anjas? Amanu wa amilu shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini ketika dia mengisi hidupnya dengan 4 hal ini, maka dia tidak akan merugi. Mas Abdurrahman? Akan tetapi orang yang beriman lebih memiliki kemampuan yang besar untuk mewujudkan sifat-sifat ini serta mendapatkan ganjaran yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, akan tetapi orang yang beriman memiliki kemampuan yang besar untuk mewujudkan sifat-sifat ini. Sifat-sifat apa? Gak usah larut dalam kesedihan yang mendalam. Kenapa? Karena dia tahu di dunia itu tidak ada yang abadi. Makanya kalau kita dapat musibah, kita bacanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya Mas Usama? Inna lillahi. Sesungguhnya kita adalah lillahi, Milik Allah. milik Allah. Terus wa inna ilaihi
kita kembalinya hanya kepada Allah. Semuanya kita. Ya, jadi seandainya ada orang ditakdirkan oleh Allah matanya hilang satu, tinggal berapa? Satu. Ya memang mata itu milik siapa? Allah. Jangankan mata, nyawa saja juga miliknya Allah. Semuanya milik Allah. Ya. Pernah kan Abi cerita orang yang sahabat atau ulama yang perang kemudian tangannya apa? Putus satu. Apa kata beliau? Alhamdulillah masih sisa berapa? 3. Masih sisa 3. Ya, masih ada tangan, masih ada kaki, 2. Alhamdulillah masih ada sisa 3. Ya. 3 itu apa, Mas Uka? Satu tangan, 2 kaki. Jadi dia mikirnya bukan yang satu itu. Contoh, naudzubillah min dzalik, misalnya nih, naudzubillah min dzalik, ada orang jarinya berapa ini? 10. 20 lah. 20 sama kaki. Seandainya orang itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, jari ininya apa namanya ini? Kelingkingnya hilang, putus misalnya. Ya. Mungkin karena sedang ngarit. Apa ngarit Mas Anjas? Nyari rumput, ya pakai apa namanya ini? Pakai sabit, ya. Ternyata dia nggak sengaja, ya kena jari kelingkingnya, putus. Sedih atau tidak, Mas Abdurrahman? Sedih. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Iya, hilang satu, tapi masih sisa berapa? 19. Ya. 1 sama 19 banyak mana? Banyak 19. Ya, jangan larut dalam kesedihan. Mudah-mudahan hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.